Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Heliza, NIM 2019 A1H054 kelas B PGSD. Video kali ini saya akan melakukan presentasi video untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu mata kuliah Statistik Pendidikan. Adapun materi saya yang saya ambil atau yang akan saya jelaskan di video saya itu yaitu tentang menyajikan data diagram batang. Nah, langsung saja ke materi. Selamat menyaksikan. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal penyajian data dalam bentuk diagram batang, saya akan menjelaskan dulu apa pengertian dari data statistik. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyajian data statistik. Penyajian data statistik adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu kumpulan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistika deskriptif memberikan informasi hanya mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang data tersebut. Selanjutnya yaitu tentang penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas agar mudah dibaca. Penyajian data juga dimaksudkan agar para pengamat dapat dengan mudah memahami apa yang disajikan untuk selanjutnya dilakukan penelitian atau perbandingan dan lain-lain. Nah, apa saja sih tujuan dari penyajian data? Nah, yang pertama yaitu pemberian gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang kedua yaitu data lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Yang ketiga yaitu memudahkan dalam membuat analisis data. Dan yang keempat, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, akurat, dan tersusun dengan rapi. Nah, apa saja sih fungsi dari penyajian data? Yang pertama yaitu menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Yang kedua, mengadakan perbandingan pada suatu waktu. Penyajian data ini saya ambil dalam bentuk diagram. Nah, diagram ini banyak banget macam-macam diagramnya. Di antaranya yaitu diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, diagram Venn, serta diagram alir. Nah, untuk penyajian data di sini saya ambil dalam bentuk diagram batang. Nanti saya akan berikan contoh soal seperti apa itu diagram batang, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang diagram batang. Diagram batang merupakan salah satu jenis diagram yang menyajikan data dalam bentuk bar atau persegi panjang. Panjang pendeknya bar dalam diagram batang mewakili nilai atau data tertentu. Diagram batang biasanya digunakan untuk mengetahui perkembangan nilai dari suatu data dalam jangka waktu tertentu maupun suatu jenis data dengan beberapa klasifikasi. Nah, di sini ada contoh gambar diagram batang. Nah, di sini ada contoh soal tentang diagram batang. Perhatikan ya, berikut ini adalah data tinggi badan siswa kelas 4. Nah, di bawah ini adalah angka-angka dari data tinggi badan siswa. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana bentuk penyajian data berat badan siswa kelas 4 dalam diagram batang. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan soal diagram tersebut? Nah, yang pertama-tama yaitu kita perlu mengurutkan data berat badan itu dari bilangan terkecil hingga terbesar.
Kemudian hitunglah jumlah masing-masing bilangan itu tuliskan dalam tabel seperti contoh di samping. Nah, tabel berat badan siswa kelas 4. Berat badan 27, jumlah siswa 3. Berat badan 28, jumlah siswa 5. Berat badan 29, jumlah siswa 5. Berat badan 30, jumlah siswa 4. Dan berat badan 31, jumlah siswa 3. Tabel data yang akan diubah menjadi diagram batang. Setelah itu kita ubah data itu ke dalam bentuk diagram batang seperti yang ada di samping ini. Banyak siswa dan berat badan kilogram. Penyajian data menggunakan diagram batang. Inilah salah satu contoh penyajian data dalam bentuk diagram batang. Selanjutnya yaitu contoh soal diagram batang yang kedua. Hasil panen kebun Pak Tani bulan ini disajikan dalam diagram bentuk sebagai berikut. Hasil panen Pak Tani, jumlah hasil panen dan jenis hasil panen. Diagram batang hasil panen Pak Tani. Yang jadi pertanyaannya adalah jika total hasil panen kebun Pak Tani pada bulan ini adalah 150 kg, berapakah jumlah hasil panen kentangnya? Bagaimana cara menyelesaikan soal yang tadi? Nah, perhatikan penyelesaian berikut. Dari diagram batang di atas, kita bisa mengetahui hasil panen yang sudah diketahui, yaitu cabai 20 kg, wortel 35 kg, tomat 25 kg, dan ubi 35 kg. Total hasil panen yang diketahui yaitu sama dengan 20 ditambah 35 ditambah 25 ditambah 35. Nah, sama dengan hasilnya yaitu 115 kg. Diketahui seluruh hasil panen kebun Pak Tani adalah 150 kg. Maka hasil panen kentang sama dengan hasil panen seluruhnya atau hasil panen yang diketahui. Hasil panen kentang sama dengan 150 dikurangi 115 sama dengan 35 kg. Jadi jumlah hasil panen kentang yaitu sebanyak 35 kg. Itu saja penjelasan tentang materi yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.